lihat mobil saya berhenti? Nyupir tuh pakai mata. Datuk. Maaf, Datuk. Tadi saya kira siapa? Kamu bukannya anak Sultan Mahmud? Maaf, Pak. Kami yang salah. Kami yang berhenti mendadak. Siapa dia? Dia teman saya, Datuk. Siti Nurbaya. Datuk, karena mobil saya nggak ada kerusakan, kami permisi dulu. Kami mau ke sekolah, ntar kami terlambat. Permisi, Pak. Hari telah lewat. Kamu belum juga membayar hutang kamu sesuai dengan perjanjian. Ampun, Datuk. Beri saya sedikit kelonggaran waktu. Saya akan segera membayar hutang saya, Datuk. Kelihatannya buaya saya masih lapar. Ampun, Datuk. Kasihanilah saya, Datuk. Saya bersumpah akan membayar hutang saya, Datuk. Kamu bisa melakukan sesuatu untuk saya. Saya akan lakukan apapun yang Datuk suruh. Asal Datuk mengembalikan anak saya dan memberikan kelonggaran waktu untuk saya mencari uang, Datuk.
Kelihatannya kamu bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang gadis. Siti Nurbaya namanya. Siti Nurbaya. Iya, Datuk. Saya akan cari, Datuk. Nih, coklat kamu. Makasih. Dia tuh orangnya bukan cuma cantik, tapi orangnya juga baik banget. Pokoknya saya belum pernah ketemu deh sama cewek yang kayak dia. Cerita seperti ini udah sering keluar dari mulut kamu. Pokoknya beda. Yang ini tuh beda banget deh pokoknya. Kayaknya baru kali ini kalau saya benar-benar ngerasa saya tuh benar-benar jatuh cinta. Gue yakin kalau ntar gue bisa sama Ria, masa depan gue pasti happy banget. Kebahagiaan adalah karunia dari Tuhan. Nggak ada seorang pun yang bisa nebak kapan anugerah itu akan datang. Kalau kamu bisa yakin ada seseorang yang bakalan menjamin masa depan kamu akan bahagia, di mana kamu taruh Tuhan, Sam? Saya heran sama kamu. Kenapa sih? Kayaknya kamu tuh nggak suka banget kalau saya jadiin sama Ria. Tiap kali saya cerita sama kamu, yang ada kamu pesimis. Kenapa? Kamu nggak yakin kalau saya bisa jadian sama Ria? Kayak kamu tuh kayak cewek cemburuan aja deh. Saya nggak yakin kalau Ria akan cinta sama kamu. Tenang aja, Sam. Semua omongan Siti Nurbaya itu meleset. Soalnya si Ria udah cerita kemana-mana tentang lo. Cuma lo hati-hati aja. Ntar cipolo ke dia bakal kebongkar lagi semua. Apa kamu mau memenuhi nafsu iblis tua itu dengan mengorbankan anak gadis orang lain? Apa kamu mau, Pak? Saya akan melakukan apapun demi menyelamatkan anak gadis kita. Walaupun saya harus mengorbankan anak gadis orang lain. Ngerti, Bu? Jangan, Pak. Jangan kotori tangan kita dengan mengorbankan anak orang lain. Kasihan, Pak. Anak kita sudah hancur. Menghancurkan anak orang lain tidak akan pernah mengubah keadaan anak kita. Nggak akan pernah, Pak. Bu, membiarkan anak kita lebih hancur hanya untuk menyelamatkan anak orang lain. Itu bukan pilihan saya. Datuk melihat Siti Nurbaya sedang bersama anak Sultan Mahmud. Saya harus menemukan anak itu untuk bisa melacak Siti. Lo berdua tuh emang payah. Masa tega sih makan teman sendiri? Yang makan teman sendiri itu siapa sih? Lu? Apa kita? Lagian lu juga sih. Ngapain coba lo ngaku-ngaku jadi anak pejabat? Lo berdua inget dong. Siapa yang nolongin lo berdua kalau lagi pada bokeh? Yang bayar uang sekolah lo siapa? Yang lo habisin buat main biliar? Iya, ingat. Tapi Nggak usah pakai tapi-tapian. Pokoknya kita saling bantu. Kenapa lo berdua nggak ngebantuin gua? Kenapa malah berkhianat sama gua? Ah, ini dia Datuk. Saya kepergokin dia di luar jendela panggil-panggil sama si Heni itu. Datuk, saya datang ke sini mau memohon dengan sangat, Datuk. Supaya Datuk mau melepaskan anak saya. Saya berjanji, Datuk. Saya akan bayar hutang itu secepatnya, saya janji, Datuk. Apa yang bisa kamu lakukan supaya saya tidak bosan menunggu kamu membayar hutang? Jawab tanya saya. Ya, Datuk. Terserah sama Datuk. Saya bersedia melakukan. Ternyata kamu tidak sadar diri. Kamu mencoba merayu saya. Tidak punya kaca di rumah kamu. Tidak berkaca kamu. Masa saya mau dengan perempuan kisut seperti kamu? Kalau binatang,
kamu ini dinosaurus, binatang purba. Masa saya mau menukar daun segar seperti anak kamu dengan kamu perempuan tua yang sudah layu, sudah hampir menopause? Keluar! Sebelum saya suruh potong jari tangan kamu. Saya mohon, Pergi! Datuk, saya mohon. Suruh laki kamu mencari Siti Nurbaya untuk saya. Saya mohon. Memalukan! Saya itu kerja keras banting tulang. Supaya apa? Supaya kamu bisa sekolah di sekolah favorit. Tapi apa yang saya dapatkan? Kerjamu hanya main aja. Pak, aduh, ada apa sih, Pak? Ya ampun, Papa kok tega sih mukul anak kita satu-satunya, Pak? Biar. Daripada dia semakin rusak oleh kemanjaan yang kamu berikan. Apa boleh buat? Saya harus bertindak tegas. Pak, yang saya lihat itu tadi bukan tegas, tapi kekerasan. Dan itu sama sekali nggak mendidik, Pak. Apa kamu bilang? Kekerasan? Kamu mau tahu hasil didikan kamu? Iya. Tadi itu saya dipanggil kepala sekolah, Ma. Karena anak kesayangan kamu ini berserta 2 orang temannya telah menukar hasil ujian mereka yang jelek. Dikira apa kepala sekolah itu, ha? Keledai dungu apa yang bisa dibodoh-bodohin sama anak ingusan seperti dia? Itu ternyata pun belum membuat dia puas mempermalukan saya, Ma. Dia malah keliling Jakarta dengan menggunakan mobil Siti Nurbaya. Dan parahnya lagi, Fatimah itu berkoar-koar kemana-mana. Dia menyatakan anak kita itu mendompleng kekayaannya Baginda Sulaiman. Mestinya kamu tahu itu. Memalukan. Pak, dia kan sudah besar, Pak. Mama rasa kita nggak perlu main tangan seperti itu. Nanti biar Mama yang bicara sama dia ya, Pak ya. Kalau sampai cara kamu itu tidak mempan, saya akan pindahkan dia keluar kota. Masuk asrama, biar dia tahu arti hidup. Samsul, ayo makan, sayang. Tadi Papa marah itu karena sayang sama kamu. Kamu nggak perlu tersinggung begitu, ya? Ayo makan, nanti masuk angin. Ayo. Kalau kamu sayang sama Mama, kamu harus makan. Ayo. Ayo makan, ayo. Jangan manjakan dia, Ma. Biarkan. Biar rasa lapar mengajarkan dia supaya dia tetap serius belajar. Nih, makan. Tadi saya nggak sengaja ngelihat kamu nolak makanan dari mama kamu. Saya tahu kalau kamu lagi kesel, pasti kamu kabur dari rumah. Makanya, saya cepet-cepet bikinin hamburger ini. Saya nggak mau kamu kelaparan. Saya nggak mau kamu masuk angin. Nih, makan. Ayo dong, nanti kamu sakit.
justru melihat ada ikatan batin antara anak kita sama Siti Nurbaya. Dan mudah-mudahan saja ikatan batin itu bukan karena mereka kenal dari kecil, tapi... Jangan mimpi kamu, Ma. Kamu itu jangan pernah berharap kalau suatu saat nanti kamu bisa mengambil dia sebagai mantu. Ibarat kata pepatah, jauh panggang dari api. Itu dia anaknya, Pak. Yang rambutnya panjang sebahu, Pak? Iya, betul. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Maaf, Pak. Barusan saya nggak ngeliat Bapak. Maaf, permisi. Cari Samsul nih. Duh, salah lo. Ya sekarang lu benar-benar ngebuktiin kalau lu kenal dekat presiden. Doni udah nyari tahu soal semuanya. Telan tuh Cipolo. Sam, kamu tuh kemana aja sih seharian? Aku dari tadi nyariin kamu loh dari pagi. Nggak kemana-mana. Dari tadi saya di sana. Soalnya ada suatu hal yang mau aku tanyain sama kamu. Soal apa? Emang enak dikerjain. Satu-satu. Kapan main rumahnya? Ntar tunggu papa saya pulang dari istana. Saya kan pengen papa saya ngeliat kamu. Rumahnya ke istana nggak? Wah, lebih dari istana. Gue turut bangga loh pengen lo ngobrol sama presiden. Menurut gue biasa aja. Bokap gue tuh temen dia dari kecil. Berarti dia sering main ke rumah lo dong? Gue ya pernah, tapi rutin. 2 kali seminggu kan bokapnya Samsul main catur sama presiden. Tapi datangnya malam, biar nggak dilihat orang gitu. Asik banget. Udah, gak usah didengerin. Lo pasti kaget kalau gue bilang kalau pekerjaan pemerintah itu dikerjain di rumah Samsul. Mereka tuh emang suka bercanda. Kamu usah dengerin. Lo berdua tuh apa-apaan sih? Apa biasa aja. Lo pengen nih gigi gue rontokin? Enggak. Awas lo. Dari. Berarti yang kamu omongin selama ini ke aku nggak bener dong? Enggak. Jadi yang Doni omongin kalau misalnya kamu orang itu tukang gombal tuh bener ya? Maksud... Dalam keadaan begini, cuma ada satu orang yang bisa nolongin gue. Siti. Capek banget ya. Ria, maaf ganggu. Sam mendadak agak pusing. Dia nyuruh saya buat ngasih ini ke kamu. Sini kan, gue ngerasa cowok-cowok di sini tuh pada ngomongnya gede ya, bener nggak sih? Maksud kamu? Gue to the point aja ya. Lo tuh kenal sama Samsul udah berapa lama sih? Emangnya kenapa? Jangan-jangan lo suka ya sama dia, tapi Samsul cuek sama lo. Makanya demi cinta yang gak kebales, lo rela kan dijadiin budak kurirnya. Amat sih. Ya, bukannya lo suka sama Samsul ya? Iya sih, gue emang suka. Tapi yang namanya cowok kayak Samsul itu harus dijual mahalin, biar tambah penasaran sama gue. Gimana? Menurut saya, kalau kamu ngerubah cara pendekatan ke Ria, mungkin dia bisa suka sama kamu.
Terus saya masih deketinnya gimana? Kenapa? Kok muka kamu tiba-tiba jadi aneh? Saya pengen tanya sama kamu, apa sih istimewanya dia sampai kamu suka sekali sama dia? Siapa bilang saya suka? Saya tuh lebih daripada suka. Saya tuh benar-benar cinta sama dia. Kamu tahu kan gimana rasanya cinta? Sorry, kamu kan belum pernah jatuh cinta. Jadi saya percuma nanya begitu sama kamu. Mendingan kamu sekarang cari cowok dua yang cocok buat kamu. Dan ntar kamu tahu gimana rasanya jatuh cinta. Makasih ya atas bantuannya. Lo berdua nggak usah belagak cuek. Pokoknya lo harus bantuin gue. Maaf ya nolongin lo. Lo tuh udah ngacak-ngacak hidup gue. Apa lo lupa? Bukannya lo yang kemarin itu habis-habisan ngerjain kita. Sekarang kita impas. Oke. Kalau gitu, lo nganggap gue teman lagi kan? Kalau masih gimana? Kalau nggak gimana? Kalau masih, ya lo bantuin gue dong. Kalau nggak, ya udah. Oke, gue bakal bantuin lo. Lo bantuin gue nggak? Iya, freedom. Nih men, gue tuh berencana, gue pengen bikin grup band. Lo berdua kan bisa main musik. Nah, gue jadi vokalis. Boro-boro lo jadi vokalis. Batuk aja lu pales. Ya, sembarangan lo. Sebenarnya lo itu mau ngisi acara TV atau mau rekaman sih? Nanti kan mau ada pertandingan basket. Kita tuh 9 dari 10 kesempatan. Kita pasti menang. Lawannya tuh ayam sayur, men. Terus apa hubungan sama musik, Cing? Nah, buat ngerayain kemenangan, gue tuh berencana gue mau nyanyiin lagu buat Ria tersayang. Pokoknya gue bakal bikin dia terpukau deh. Lagunya kita nyanyiin yang gue bikin di puncak. Nah, sekarang udah ada Siti. Berarti kita udah mencapai jumlah minimal nih. Mau ngapain sih? Dea, dia lagi latihan buat telepati gitu. Tapi perlu 3 orang buat ditebak. Lo ikut ya? Yoi. Tebak apaan? Ada deh. Ntar juga lo tahu. Nih lo ikutan aja ya. Kita mulai dari lo aja, Pak. Ngapain? Konsentrasi. Gue pengen baca pikiran lo. Oke? 1, 2, 3. Gudeg. Enak tuh. Udah. Ah, cepet amat sih. Gue belum sempet mikir. Orang emang muda kok. Sekarang giliran Siti. Siti, kok lama banget sih? Tahu, lu ngapain sih? Tadi lo mikir apaan sih? Papa saya. Oh, iya udah deh. Gue tahu tadi apa yang lo pikirin, Pak. Apaan coba? Pasti gudeg kan? Kok lo tahu sih? Iya dong. Terus yang dipikirin sama kalian berdua itu adalah orang yang paling kalian sayangin.
Untuk merayakan kemenangan ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini adalah buat gadis yang paling cantik yang pernah saya ketemu. Simpen dulu ejekan Anda. Anda dengerin dulu lagu saya. Lagu ini adalah bagian dari mimpi-mimpi saya. Dan adalah napas dari kehidupan saya. Siang malam ku mencari gadis impian yang paling cantik, paling baik, paling menggemaskan. Gadis yang ceria seperti matahari pagi. Gadis yang senyumnya indah mawar berbunga. Yang wajahnya seperti rembulan di tengah awan. Tadi lagu ciptaan kamu sendiri? Bagus banget loh. Suara kamu juga bagus. Selamat ya, Sam. Gak nyangka banget ya, kamu ternyata punya bakat terpendam. Kamu bisa nyiptain lagu dalam waktu yang singkat. Ya, sebenarnya lagu itu udah lama dalam pikiran saya. Tapi baru sepotong-sepotong. Hari ini, karena saya terus mikirin kamu, potongan-potongan itu menjadi sebuah lagu. Emang kamu beneran suka sama saya? Emangnya tampang saya seperti tampang pembohong ya? Sekarang kamu mau kalau kamu jadi sama saya? Dari mana aja kamu? Saya... Jangan bilang ada pelajaran tambahan ya. Tante tuh tadi telepon ke sekolah. Tadi di sekolah ada pertandingan basket. Alasan? Kamu sengaja pulang terlambat supaya Irma nggak bisa pinjam mobil, supaya Irma dianggap sepele. Karena kemana-mana dia selalu nebeng mobil orang, iya kan? Kalau tante nggak percaya, tanya aja sama teman-teman saya.
Ya nggak mungkin lah teman-teman kamu mau terus terang sama tante. Ya udah kalau tante nggak percaya, maaf tante, saya pengen ke kamar. Permisi. Percuma ngomong sama dia mah. Belakangan ini dia tuh makin sombong, makin gede kepala. Sama mama aja dia berani kayak gitu, apalagi sama saya. Kita tuh nggak lebih dari cuma sampah, mah. Santiang. Saya sudah mendapatkan informasi tentang Cindy Nurbaya. Dia anaknya Baginda Sulaiman, seorang pengusaha besar, Datuk. Bagindo Sulaiman pengusaha besar cuma satu. Tapi saya tidak tahu tentang kehidupan pribadinya. Dan saya tidak tahu dia punya anak cantik. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Datuk. Saya mohon dengan sangat, Datuk. Kembalikan anak saya, Datuk. Urusan kita belum tuntas, belum selesai. Saya ingin kamu cari informasi sebanyak-banyaknya, secara rinci, tentang kehidupan pribadinya. Tanya sama pembantu-pembantu tetangganya. Karena biasanya pembantu lebih tahu urusan tetangga. Bayar mereka untuk buka mulut. Saya siapkan dana untuk itu. Saya akan segera lakukan, Datuk. Tapi saya mohon kembalikan anak saya, Datuk. Saya tidak akan mengecewakan Datuk. Nggak tahu diuntung. Anak perempuan seumur anak kamu. Itu jamu awet muda saya. Saya akan bebaskan dia setelah Siti Nurbaya menggantikannya. Salah sendiri. Kenapa menjadi orang miskin? Sama kamu, don't call me tante. Please say my name, Mila. Ya, Mila. Saya belum mau dibilang tua loh. Aduh, sorry deh tante. Mila. Yeah. Saya tuh orangnya lupaan. Well, by the way, on the way, best way. Gimana kabarnya keponakan Mila tersayang? Alhamdulillah baik tante. Mila. Berkat doa Mila. Come on. Hello, Rosie. How about myself, darling? Oh. No. Ini tren terbaru di Eropa ya. Dan harganya very cheap. Samsul, sekarang kamu masuk ya belajar. Rosie, my dear. Please, jangan terlalu keras dengan dia. Kasian. Dia pasti kurus gara-gara kamu terus-terusan bilang belajar. Ya? Setuju? Ya udah deh, tante. Mila, saya belajar dulu. Wait. I have something special for you. I hope you like it.
Kamu tuh pasti cool banget kalau pakai ini. Please. Wah, makasih banget nih Tante. Mila. Oh my God, dia really handsome, like Aston Kutcher. Kalau dia anak orang lain, saya pasti akan jatuh cinta. Mila, gimana perjalanan kamu dengan tunangan kamu itu? Menyenangkan ke Eropa? Well, perjalanan menyenangkan, but laki-laki itu dia benar-benar membuat saya jadi bosan. Terpaksa saya. Jadi maksud kamu sudah putus? Yes, of course. For me, no big deal. By the way, di airport ketika kembali, saya ketemu dengan John. Do you know? Yes, John. God, dia sudah punya hotel dan casino in Las Vegas. Dan dia ajak saya untuk show di sana. Setuju, madam. Mila, apa kamu nggak pernah berpikir untuk settle down, menikah, punya anak, dan hidup tenang? Oh my God! Menikah? No. Single is forever, madam. Yes, saya masih terlalu muda untuk apa itu sebuah pengikatan menikah. Oh God, very hot. Panas, madam. Rosie, saya sudah berapa kali bicara, ini Indonesia negara tropis. You must pakai air condition, please. Kamu kan tinggal bilang suami saya, dia kan kakak kamu. Kamu bilang dong biar beli AC. Oke. Saya nanti akan bilang sama dia. Saya rasa mungkin kalian masih capek, jadi lebih baik istirahat. Oke. Pasti. Masa Ilma harus terus-terusan gantian mobil sama Siti sih? Kan nyebelin, Mah. Tiap kali Ilma mau pakai tuh harus nungguin Siti pulang dulu. Mama juga bukannya nggak sebel. Tapi kita harus sabar menunggu sampai Siti melakukan kesalahan. Supaya kesalahannya itu bisa Mama jadiin senjata menuntut Om Baginda ngebalin mobil kamu lagi. Percuma, Mah. Om Baginda tuh pasti tetap ngebelain Siti. Siti kan anaknya. Pokoknya kita tunggu aja sampai Siti melakukan kesalahan yang fatal, sampai bapaknya pusing dan gak bisa ngebelain dia lagi. Pokoknya Mama akan terus-menerus mencari jalan bagaimana supaya kita bisa menguasai harta kekayaan ini. Dan Mama yakin kok, suatu saat nanti keinginan Mama pasti akan terlaksana. Percaya deh sama Mama, ya? Kamu kok belum masuk kelas? Kamu udah kenal kan? Ini adalah sahabat terbaik dan terlama saya. Itu udah pernah ngobrol kok. Dia memberikan pujian yang selangit loh tentang kamu ke saya. Salah satu sifat terbaik Siti Nurbaya adalah dia selalu memberikan pujian yang jujur untuk semua orang. Dan sebagai sahabat, dia tuh selalu siap membantu saya setiap kali saya ada masalah. Tapi saya heran deh sama kalian berdua. Saya dengar dari anak-anak, kamu tuh deket banget ya. Kenapa kalian nggak pacaran aja sih dari dulu? Yang bener aja, saya sama Siti itu cuma sahabat. Ya kayak kamu. Kamu tuh ada sesuatu yang istimewa dengan kamu. Ya kan, Siti? Loh, Siti! Saya jadi nggak enak. Gara-gara saya kebanyakan ngobrol sama kamu, mungkin dia jadi ngerasa dicuekin kali. Ya udah lah, kamu tuh mikirin dia apa mikirin saya sih? Sam, sorry ya. Sorry banget. Saya emang kayak gini kalau lagi jatuh cinta. Saya agak posesif. Kalau misalnya kamu sayang sama saya pingin banget diperhatiin sama kamu, Sam. Saya nggak peduli meskipun kamu udah sahabatan lama sama Siti Nurbaya.
Sorry ya. Siti. Kamu udah ketemu Samsul? Udah. Emangnya kenapa? Kayaknya dia tuh udah berubah banget ya. Kemarin sih masih normal. Tapi pas dia udah jalan sama Ria, kita tuh udah nggak dianggap. Kayak dia tuh sengaja mau jauhin kita. Apa yang mau kalian harapin dari orang yang lagi jatuh cinta seperti dia? Kamu kok kayak ngebelain dia sih? Saya nggak belain dia. Tapi menurut saya, dia bukan ngejauhin kalian. Tapi dia lagi senang-senangnya. Karena mimpi terindahnya sekarang jadi kenyataan. Percuma ngomong sama Siti. Gimana pun kita ngomong, nggak bakalan dianggap. Karena Siti selalu belain Samsul. Kamu kan teman dekatnya dia, Siti. Ya, kita pengen kamu ngomong aja sama dia. Kalau dia masih pengen temenan sama kita-kita nih, dia harus berubah. Kalau nggak mau ya terserah sih. Yang pasti biarin aja dia jalan sama cewek yang nggak bener kayak Ria itu. Nggak bener gimana maksud kamu? Ria kan anak baik. Ria itu cewek matre lagi. Cewek matre mana sih yang anggap orang nggak punya? Semua orang nggak punya tuh dianggap sampah sama dia. Gue juga heran ya sama Samsul tuh. Cewek ketengan kayak gitu dia mau ya? Sorry ya, saya paling nggak suka sama orang yang suka ngejelekin orang. Saya Irawan. Saya kesini untuk menyampaikan tawaran bisnis dari bos saya, yang mana sementara ini dia tidak ingin diketahui identitasnya. Bisnis apa? Kami tahu semua perlakuan Baginda Sulaiman terhadap ibu dan Irma, anak ibu. Dari mana taunya? Dinding semua bertelinga, Bu. Kami sangat ingin membantu ibu untuk mendapatkan bagian kekayaan dari Baginda Sulaiman. Tapi dengan syarat, ibu juga harus membantu kami. Caranya gimana? Itu soal mudah. Bos saya adalah orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh. Ibu akan mendapatkan rezeki nomplok yang mungkin besarnya belum pernah ibu bayangkan. Lalu gimana caranya saya menolong Bapak dan bos Bapak itu? Ibu hanya memberikan informasi lengkap tentang Baginda Sulaiman. Terutama yaitu rencana bisnis beliau yang masih belum diketahui oleh orang. Dan kehidupan pribadinya, Bu. Gimana kalau Bapak masuk dulu? Nggak usah, saya di sini aja. Ini ada sedikit titipan uang dari bos saya. Kalaupun ibu menolak tawaran bisnis kami, tidak jadi masalah. Uang tersebut tetap menjadi milik ibu. Anggap saja uang tersebut sebagai pengganti waktu bicara kita, Bu. Permisi, Bu. Iya, iya. Terima kasih.